spiritual adalah gangguan dalam prinsip hidup yang meliputi seluruh kehidupan seseorang dan diintegrasikan biologis dan psikososial. Dalam kata lain, distress sering berkaitan dengan stres. Yang dimaksud stres adalah respon tubuh yang sifatnya non-spesifik terhadap setiap tuntutan beban atasnya. Misalnya, bagaimana respon tubuh seseorang manakala yang bersangkutan mengalami beban pekerjaan yang berlebihan. Bila ia sanggup mengatasinya, artinya tidak ada gangguan pada fungsi organ tubuh, maka dikatakan yang bersangkutan tidak mengalami stres. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab pada faktor psikologis itu lebih ke status mentalnya ya. Mungkin ada depresi, marah, kecemasan, ketakutan, kehilangan kontrol, harga diri yang rendah, dan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan orang-orang di sekitarnya. Faktor sosial budaya adalah dukungan sosial dalam memahami keyakinan. Faktor lingkungan, gangguan akibat kerusakan atau kehilangan potensi atau situasi lingkungan yang selama ini akrab dengan pasien. Di sini saya akan membacakan 5 sumber coping menurut Savarino 2002. Terdapat 5 tipe dasar dukungan sosial bagi stres spiritual. Yang pertama, dukungan emosi yang terdiri atas rasa empati, caring, memfokuskan pada kepentingan orang lain. Tipe yang kedua adalah dukungan esteem yang terdiri atas ekspresi positive thinking, mendorong atau setuju dengan pendapat orang lain. Dukungan yang ketiga adalah dukungan instrumental, yaitu menyediakan pelayanan langsung yang berkaitan dengan dimensi spiritual. Di sini saya mau menjelaskan tentang sumber coping tipe keempat dan kelima. Tipe keempat adalah dukungan informasi, yaitu memberikan nasihat, petunjuk, dan umpan balik bagaimana seseorang harus berperilaku berdasarkan keyakinan spiritualnya. Tipe terakhir atau kelima adalah dukungan network, menyediakan dukungan kelompok untuk berbagai tentang aktivitas spiritual. Menurut Taylor, DKK 2003 menambahkan dukungan aprasial yang membantu seseorang untuk meningkatkan pemahaman terhadap stresor spiritual dalam mencapai keterampilan coping yang efektif. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik distress spiritual. Yang pertama yaitu hubungan dengan diri sendiri yang terdiri dari ungkapan kekurangan, meliputi satu harapan, arti dan tujuan hidup, perdamaian atau ketenangan, penerimaan, cinta, memaafkan diri sendiri, dan keberanian. Yang kedua yaitu marah, kesalahan, dan coping yang buruk. Yang kedua yaitu hubungan dengan orang lain. Yang pertama menolak berhubungan dengan tokoh agama. Yang kedua menolak interaksi dengan tujuan dan keluarga. Yang keempat mengungkapkan terpisah dari sistem pendukung. Yaitu hubungan dengan seni musik dan literatur alam. Yang pertama yaitu ketidakmampuan untuk mengungkapkan kreativitas seperti bernyanyi, mendengarkan musik, menulis. Selanjutnya tidak tertarik dengan alam, tidak tertarik dengan bacaan keagamaan. Stres spiritual berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya, meliputi ketidakmampuan untuk berdoa, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, mengungkapkan terbuang oleh atau karena kemarahan Tuhan, meminta untuk bertemu dengan tokoh agama, tiba-tiba berubah praktik agama, ketidakmampuan untuk introspeksi dan mengungkapkan hidup tanpa harapan atau menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video tentang distress spiritual. Perkenalkan, saya Marsha Sania sebagai dokter. Saya Siti Nurfaiza sebagai keluarga pasien. Saya Aisyah Komas sebagai pasien Lani. Saya Agustin Veranda sebagai perawat Vera. Saya Anis Rosida Azmi sebagai perawat Anis. Saya Suki Bukti Ayu Permatasari sebagai pasien Susi. Saya Dio Wulandari sebagai perawat Wulan. Saya Divya Salsativana sebagai keluarga pasien. Saya Siti Puspitasari sebagai teman pasien. Saya Eka Junita Maharawi sebagai teman pasien. Selamat menyaksikan. S dan kakaknya Tuan W yang berumur 18 tahun dan 21 tahun pada hari Minggu pergi jalan-jalan ke pegunungan untuk rekreasi dengan membawa mobil pribadinya. Mobil tersebut dikemudikan oleh Tuan W.
Di pertengahan jalan, mobil tersebut mengalami remblong yang mengakibatkan kecelakaan. Dari kecelakaan tersebut, Nona S mengalami patah kaki kanannya dan harus diamputasi, sedangkan kakaknya meninggal dunia. Setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, Nona S baru sadarkan diri dan dia sangat depresi setelah mengetahui kakinya diamputasi dan ia menanyakan kakaknya. Dokter, pasien kita kritis. Baik, kita segera periksa. Oke, Dok. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang HIV atau HIV. Tolong manggilkan keluarga pasien. Siap, Dok. Di sini Permisi, apakah ada keluarga dari Nona Leni? Ya, dengan saya. Baik, boleh. Mari ikut dengan saya. Dan bagaimana keadaan anak saya ini? Mohon maaf, Bu. Anak Ibu karena terbentur dengan keras, anak Ibu dinyatakan meninggal. Maksudnya, Dok? Dia meninggal. Meninggal? Apa tidak ada tindakan medis yang bisa menyelamatkan nyawa keluarga kami, Dok? Mohon maaf, ini sudah berusaha semua tenaga, tetapi ada benturan yang sangat keras sehingga menyebabkan pergerakan pada otak. Jadi sudah tidak bisa diselamatkan. Mohon maaf, Bu. Permisi, Bu. Pasiennya saya tutup ya. Diikhlaskan ya, Bu. Pasiennya ya. Jangan. Aduh, kepalaku kok pusing ya. Kakiku kok kayak mati rasa ya. Ini kenapa? Kok gak enak ya? Ma, kakiku kok Kalian gimana keadaan sekarang ya, Ma? Aku nggak ada nengokin aku. Ayo. Mama kenapa, Mama? Kayaknya sebenarnya ada apa? Kamu udah diem semua, aku nggak diem tahu. Kamu yang sabar ya. Jelene udah nggak ada sama kita, dia udah meninggal. Apa kan kemarin masih bersama kita, kamu masih bersama. Ya, dia sekarang udah nggak ada, Dek. Adik istirahat ya, ada masalah. Adik perlu istirahat. Adik bisa tarik nafas yang panjang, kan? Tarik nafas ya, Dek. Tarik nafas ya, Dek. Sekarang adik istirahat ya, Dek. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mau tanya, pasien yang namanya Mbak Susi yang dirawat di rumah sakit sini itu kamar berapa sih? Sebentar ya, saya lihat terlebih dahulu. Mbak Susi ya, di ruang cempaka nomor 5 ya, Mbak? Di sebelah mana di situ? Nanti Mbak bisa lurus, kemudian nanti Mbak belok kanan, nanti ada tulisan ruang cempaka. Nomor 5? Iya, nomor 5. Makasih ya, sama-sama. Sidi sama kami. Ya Allah, kamu kenapa sih bisa kayak gini? Habis kecelakaan kemarin mau ke rumah nenek saya. Sama siapa? Sama kakak saya. Bisa gimana?
sih, tapi kan nggak tahu namanya terakhir kan sudah meninggal. Gimana keadaanmu sekarang? Ya beginilah keadaanmu sekarang aku lagi di amputasi. Kamu yang sabar ya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh, kamu yang sabar aja. Nggak usah nangis. Terus ibu kamu gimana? Mama saya baru keluar cari makanan. Kamu istirahat aja mending. Kamu mainnya pusing nggak? Ya sedikit. Sabar ya. Kamu istirahat aja. Ya udah Dinas, Susi, saya permisi dulu ya. Kamu istirahat aja biar cepat sembuh. Makasih Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawat Anis. Di sini saya yang menjaga adik ya. Iya, Sus. Adik namanya siapa? Adik Sus. Oh ya. Saya jaga mulai jam 8 sampai jam 2 ya, Dik ya. Iya, Sus. Loh, adik kok gelisah? Iya, Sus. Sejak kakak saya meninggal. Salah nangis. Kalau adik mau cerita, silakan cerita kepada saya. Pasti saya akan dengarkan. Oke deh, saya ambil kursi dulu ya, Dek ya. Iya, Sus. Oke adik, silakan cerita. Saya akan siap mendengarkan semua cerita adik. Bapak saya meninggal Sus habis kecelakaan kemarin bersama saya, motor menyamar. Dan malah ternyata kakak saya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaki saya harus diamputasi, Sus. Adik yang sabar ya. Iya, Sus, yang ikhlas kalau kakaknya diambil sama yang puasa. Adik kalau gelisah, adik biasanya ngapain? Berteriak, Sus. Sampai kalau teriak bisa keluar semua. Enggak, Sus. Oh iya, kira-kira adik sudah bisa jalan pakai tongkat atau belum? Belum, Sus. Oh belum. Baik, kalau belum, nanti kita belajar berjalan pakai tongkat ya, Dek ya. Ya, Sus. Supaya adik tidak ketergantungan pada orang tua dan adik bisa berjalan secara mandiri. Ya, Sus. Oke, Dek. Ya. Baik, kalau begitu, suster pamit dulu ya. Nanti ada suster yang kesini untuk melatih adik. Ya, Dek ya. Adik yang sabar ya, jangan dipikir. Terima kasih sih. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan adik, nama saya Perawat Agustini Feranda, bisa dipanggil dengan Perawat Vera. Di sini saya bekerja mulai siang sampai dengan jam 10 malam. Oh iya, kalau boleh tahu nama adik siapa? Susi. Susi. Oke, Susi. Di sini saya akan mengajarkan beberapa teknik yang bertujuan untuk merilekskan adik Susi, karena adik Susi katanya gelisah ya. Iya, Sus. Jadi kalau begitu nanti waktunya kurang lebih 30 menit. Apakah adik Susi mau nih? Iya, Sus, mau. Oke, kalau mau saya mulai sekarang ya. Oh ya, sebelumnya adik bisa nggak ambil posisi duduk? Nah, yang pertama kakak akan mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Nanti adik ikuti saja arahan dari kakak ya. Ya, Sus. Yang pertama, adik coba ambil nafas lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Bisa? Bisa. Baik, yuk coba deh. Tahan, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Nah, bagaimana? Apakah di sini adik sudah merasa rileks? Sudah, Sus. Sudah. Lalu ada teknik yang kedua, namanya hipnosis imajeri. Sebelumnya adik udah pernah nggak nih diajari hipnosis imajeri? Belum, Sus. Baik. Saya mulai ya. Nah, dalam hipnosis imajeri ini adik harus tutup mata.
Baik, sekarang coba ditutup mata. Lalu telapak tangan adik hadap ke atas. Nah, lalu ibu jari adik tempelkan pada jari telunjuk. Terus adik dengerin suara saya ya. Nah, di sini adik itu merasa kalau sakit yang ada di belakang itu hilang. Adik sekarang sudah sembuh, adik bisa jalan pakai tongkat, bisa melakukan semua kegiatan secara mandiri tanpa harus ada bantuan dari orang lain. Jadi sekarang jempol adik pada jari tengah. Nah, di sini adik merasa senang bisa berkumpul dengan keluarga adik, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak adik, dan adik mendapatkan pengakuan di masyarakat di lingkungan adik. Baik, sudah ganti ibu jari dengan tempelkan dengan jari manis. Nah, di sini adik merasakan udara yang segar masuk ke dalam tubuh adik yang membuat pikiran adik menjadi rileks, menjadi segar. Setelah itu ganti ibu jari adik tempelkan ke kelingking. Di sini adik melihat, merasakan tempat yang indah seperti ada di gunung, di pantai yang indah sekali, di pantai yang segar, anginnya sepoi-sepoi, adik merasakan ombaknya yang indah. Jadi adik kalau sudah ya telapak tangannya bisa diposisikan seperti semula dan adik buka mata secara pelan. Adik bagaimana nih dengan beberapa teknik yang tadi saya ajarkan, apakah ada perubahan yang ada di dalam diri adik? Ada terus bagaimana? Apakah adik sudah merasa rileks, sudah merasa baik? Sudah rileks terus, sudah rileks ya. Baik, kalau begitu adik saya izin kami terlebih dulu karena sudah selesai ya. Terus oh ya, nanti kalau adik butuh apa-apa bantuan saya, silakan adik pencet tombol di belakang ya. Kalau tidak silakan minta bantuan keluarga adik untuk menghubungi saya di ruang perawat. Baik, kalau begitu saya izin pamit terlebih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.